Pemirsa, harapan Ibunda Peggy agar anaknya bebas akhirnya terkabul setelah hakim membacakan putusan sidang pra-peradilan. Ibunda Peggy berharap agar sang anak segera dibebaskan dan mendapat keadilan. Berikut pemirsa pernyataan Ibunda Peggy kepada Anyus jelang sidang pra-peradilan Peggy pagi tadi. Mungkin dari ibu sendiri, dari ibu pribadi, seberapa yakin sih Bu hakim akan membebaskan Peggy ya? Ya, saya paling insya Allah hakim bisa menilai dan bisa membebaskan Peggy. Oke, baik Bu Kartini, mungkin kita boleh tahu gak Ibu terakhir kapan ketemu Peggy Bu, dan mungkin kapan Bu? Saya waktu ketemu Peggy waktu Kamis saya besok Peggy. Nah, pada saat itu apa nih Bu yang diperbicarakan Bu oleh Peggy, dan apa Bu yang disampaikan oleh Peggy Bu pada saat Ibu ke sana? Peggy hanya minta doa supaya Peggy segera bebas. Peggy juga berpesan kepada seluruh netizen dan rakyat Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan Peggy. Peggy mengucapkan banyak terima kasih juga kepada PH-PH-nya Peggy. Peggy ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya dan atas bantuannya. Peggy juga minta terus didoakan supaya Peggy cepat pulang dan cepat bebas dari penjara. Pada saat bertemu, ada pesan nggak sih Bu yang Ibu sampaikan ke Peggy, atau nasihat apa Bu yang selama ini Ibu sampaikan ke Peggy Bu saat menjenguk itu Bu? Saya hanya bisa menguatkan dan untuk selalu berdoa untuk kebebasan Peggy sendiri, itu aja. Saya berpesan kepada Peggy supaya jangan lupa jangan tinggal sholat dan berdoa, itu aja. Baik Bu, mohon maaf sekali apabila nanti keputusan ini tidak sesuai dengan harapan ya Bu ya, dan juga ditolak. Mungkin dari Ibu sendiri bagaimana Bu nanti Bu? Apakah akan tetap berlanjut mengawal Peggy Bu? Kami siap apapun keputusannya. Tim kuasa hukum Peggy akan berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan Peggy. Mungkin dari adik-adiknya Luciana dan juga Amel, ada yang ingin disampaikan terkait harapannya ini adik-adik? Harapan kami semoga Peggy hari ini bisa kembali bersama keluarganya dan bisa dibawa pulang karena Peggy tidak bersalah, dan semoga untuk hakim tolong putuskan hari ini dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya, dan bisa mengeluarkan Peggy karena Peggy bukan pelaku. Mungkin dari Luciana, apa yang menjadi harapan dan juga keyakinan apa kalau Peggy ini bukan pelakunya, Luciana? Saya yakin kakak saya tidak bersalah. Kakak saya itu tulang punggung keluarga, dia sangat sayang kepada kami semua. Jadi gak mungkin dia melakukan kejahatan itu, karena ya sama adik-adiknya pun tidak berani, jahat sedikit pun dia tidak berani. Dia sangat sayang sama adik-adiknya, dia sangat melindungi adik-adiknya. Jadi tidak mungkin melakukan. Pemirsa, Jumat lalu kedua belah pihak yakni kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga Polda Jawa Barat menyerahkan berkas kesimpulan ke Hakim Eman Sulaiman tanpa dibacakan. Dan berikut adalah pemirsa, kami akan jabarkan kesimpulan yang diserahkan oleh keduanya. Pemirsa, pihak kuasa hukum Peggy menyerahkan berkas kesimpulan sebanyak 30 halaman. Sejumlah poin kesimpulan tetap berfokus pada salah tangkapnya Peggy Setiawan dalam kasus-kasus ini. Bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat dinilai tidak relevan dan tidak menunjukkan Peggy Setiawan adalah benar-benar Peggy alias Peron yang dimaksud dalam DPO. Atas hal inilah kuasa hukum Peggy meminta status tersangka kliennya digugurkan dan otomatis juga meminta agar Peggy Setiawan dibebaskan. Sementara dari pihak Polda Jawa Barat, pemirsa, ini menyerahkan berkas kesimpulan sebanyak 12 halaman. Tidak banyak yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Intinya mereka menolak semua dalil selama persidangan pra-peradilan. Pihak Polda Jawa Barat juga menegaskan sekali lagi terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan yang menurut mereka sudah sah menurut hukum. Dan pemirsa, dengan telah diserahkannya kesimpulan dari kedua pihak ini, maka pra-peradilan Peggy Setiawan sudah mendekati titik akhir, dan tadi juga sudah putusan, sudah ada akhirnya bahwa Peggy Setiawan ini memang bukan tersangka menurut hukum yang sudah diputuskan oleh Hakim Eman Sulaiman pada hari ini.
Pemirsa, kita akan beralih mengupas sosok Eman Sulaiman yang sejak awal telah menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Eman Sulaiman ini lahir di Karawang 10 April 1975 dan menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Pasundan tahun 1999 dengan mengambil jurusan ilmu hukum. Sepak terjang Eman Sulaiman di bidang hukum juga sudah tidak diragukan. Belasan tahun Eman bertugas dan juga memimpin lembaga peradilan di sejumlah daerah. Terkini Eman menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak 5 Juli 2021. Sebelumnya Eman menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2019 hingga 2021. Dan sempat juga Eman menjadi Ketua Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2018. Eman juga pernah menjadi Ketua Pengadilan Rotendao pada 2017 hingga 2018 lalu, kemudian Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2016 dan mengawali karirnya pertama kali sebagai hakim di Pengadilan Agama Subang tahun 2009. Hanya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama Saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama Saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.